masuk visi yang ada di sekolah. Terutama mungkin dari visi yang pertama itu bagaimana bertakwa itu yang diharapkan oleh Ibu Haji. Iya, aja itu ya. Dan selanjutnya terhadap ya anak-anak cerdas terampil, alhamdulillah atau kalau di PKPM ya. Jadi nilai-nilai yang ada di visi ini sudah masuk terhadap jika disandingkan atau diselaraskan dengan pendapat-pendapat atau cita-cita Bapak Ibu semua, boleh dikatakan memang sudah selaras, begitu ya. Kita juga memang setuju sekali keinginan Ibu Kepala Sekolah memang sudah selayaknya menjadi keinginan kita juga sebagai guru-gurunya yang bisa diterapkan nanti kepada peserta didik kita. Cerdas, ada juga tadi banyak pendapat ya yang masuk ke poin ini gitu, terampil, berkarakter tadi juga itu ya, berwirausaha. Nah ini tadi belum ada yang gitu, tapi tidak apa-apa, ini bagian dari impian kita, cita-cita kita. Nah untuk selanjutnya tinggal bagaimana kita membuat cita-cita ini supaya tercapai gitu. Tentunya Bapak Ibu perlu ketahui bahwa setelah kita menentukan visi, ada langkah lainnya yang harus kita lakukan, seperti apa yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak ini. Nanti ya Bapak Ibu ada bagian ke arah sana. Nah ini lewat saja. Nah ini ya alur implementasi sekolah. Nah Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita sampai kepada poin utama ya, poin utama dari pendidikan yang saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak. Kalau kita sudah menentukan visi, alurnya ini seperti ini Bu, Bapak. Jadi alur implementasi sekolah, yang pertama buat dulu visi sekolahnya. Nanti dari visi sekolah yang kita buat itu bisa diturunkan menjadi prakarsa perubahan, di mana prakarsa perubahan ini nantinya merupakan bagian dari inquiry apresiatif yang saya pelajari, di mana perlu Bapak Ibu ketahui bahwa inquiry apresiatif itu merupakan salah satu paradigma kolaboratif ya. Kolaboratif di sini berarti kolaborasi antara pimpinan, guru-guru, termasuk orang tua dan masyarakat sekitar gitu dalam mewujudkan visi sekolah kita. Tapi di dalam paradigma inquiry apresiatif atau EI ya, di sini hanya fokus terhadap hal-hal yang positifnya. Jadi kita simpan dulu nih yang negatifnya apa dari keadaan sekolah kita simpan dulu, kita abaikan terlebih dahulu. Kita hanya fokus aset yang kita miliki, yang sekolah kita miliki itu seperti apa itu. Jadi biasanya Bapak Ibu kita juga kan kalau di kelas, kalau melihat anak, sifat anak yang buruk saja, dikatakan anak udah begitu bisa terbangun pisan, itu bukannya anak mau berkembang ya, tapi malah jadi bagaimana bawaan begitu. Tapi ketika kita lebih menekankan terhadap hal-hal positifnya gitu, itu justru memberikan rasa percaya diri yang lebih besar gitu ya Bu ya. Ini juga berlaku untuk kita semua gitu, dari pihak semua pihak gitu. Jadi simpan dulu yang negatif-negatifnya, kita fokus ke yang positifnya demi tercapainya visi sekolah kita gitu. Nah, tapi kalau sudah ada diturunkan menjadi prakarsa perubahan, ada aksi kita sebagai guru, sebagai pihak sekolah, ada sebuah tindakan yang harus dilakukan ya Bapak Ibu untuk mewujudkan visi sekolah kita, tentunya yang harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini sedikit bercerita ya, kalau profil pelajar Pancasila, kalau saya sebagai guru, khususnya guru kelas 6, awalnya Ibu mohon izin, awalnya dulu itu saya profil pelajar Pancasila
itu belum gitu. Nah itu saya aja sebagai guru berpendapat seperti itu, bagaimana kita mau menerapkan ke anak gitu ya Bu. Tapi setelah saya ada di pendidikan guru penggerak, ternyata profil pelajar Pancasila itu memang harus benar-benar ada di kita. Setelah ada di kita, mulai dari diri kita bisa menerapkannya kepada siswa-siswa kita. Seperti itu. Nah, ini tentang pendekatan inquiry apresiatif yang sudah saya jelaskan tadi. Mau dibacakan atau lanjut saja? Nah, itu ya Bapak Ibu, kalau inquiry apresiatif itu sebuah paradigma kolaboratif di mana fokus kepada aset yang kita miliki, aset-aset yang berharga, yang positifnya dulu gitu. Seperti yang saya ucapkan tadi, kita fokus terhadap hal-hal yang baiknya dulu, yang bisa mewujudkan sebuah tindakan ya untuk membuktikan atau menjadikan sebuah kenyataan visi yang kita sepakati. Nah, setelah tadi dari urutannya ya Bapak Ibu, setelah kita menentukan visi, menyepakati visi, kita turunkan menjadi prakarsa perubahan. Dari prakarsa perubahan ini seperti begini ya Bapak Ibu. Kalau tadi dari apa? Nah ini terwujudnya peserta didik yang beriman. Ini kan banyak poinnya, beriman dan bertakwa, terus cerdas, rapi, berkarakter, berwirausaha, berbudi pekerti. Ada enam poin di dalam visi sekolah kita. Tapi ketika kita menurunkannya menjadi prakarsa perubahan, jadi kita ambil boleh salah satunya dulu. Misalnya mewujudkan peserta didik, prakarsa perubahannya ya Bapak Ibu ini, mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah segitu aja dulu. Nanti kita setelah menentukan prakarsa perubahannya, kenapa kembali lagi? Maaf. Setelah menentukan prakarsa perubahannya, dan kita juga sudah memahami ada paradigma yaitu apresiasi inquiry ya, di mana harus menekankan terhadap hal-hal yang positifnya dulu. Nanti kita bisa menerapkan paradigma yang lain yang turunannya dari bagian dari inquiry apresiatif. Apa itu? Di sini ada tahapan bagja. Bagja, ketika mendengar kata bagja, Bapak Ibu ingat apa? Bagja. Ingat bahagia, alhamdulillah. Bagja, alhamdulillah, gitu ya. Itu kan, nah gitu. Baru mendengar konsepnya aja kan kita sudah bahagia. Itu kan sudah termasuk kepada hal-hal yang positif. Nah, mohon izin Bapak Ibu, sebelumnya karena di sini tentunya mohon maaf lagi kepada Ibu Haji sebagai pimpinan di sini. Saya berdiri di sini di depan bukan untuk merubah visi sekolah kita, tapi hanya untuk memberikan praktik baik apa yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak ini. Alhamdulillah ada visi saya tentang visi saya sebagai calon guru penggerak. Ada ini di bagian demonstrasi kontekstual modul 1.1. Silakan bisa diketahui dari kan tadi awalnya panjang ya Bapak Ibu yang tadi disandingkan dengan visi sekolah. Nah ini diturunkan, ini sudah menjadi belum maaf. Ini memang sudah visi yang masih utuh, yang belum diturunkan prakarsa perubahan menjadi prakarsa perubahan. Terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlakul karimah, berkarakter, nasionalis dan peduli lingkungan. Ya, nah nanti dari visi guru penggerak tadi diturunkan menjadi prakarsa perubahan, menjadi seperti ini Bapak Ibu, mewujudkan peserta didik yang peduli lingkungan. Ini hanya salah satu poin yang saya ambil dari visi saya tadi. Nah, bagaimana caranya supaya
melakukan PC. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan ini harus memantik atau merangsang tindakan-tindakan kita untuk kedepannya gitu, untuk alur-alur berikutnya. Yang kedua, ambil pelajaran. Ambil pelajaran dari apa yang sudah kita tanyakan gitu ya, jadi pertanyaan atau harapan gitu. Nah, gali mimpi. Gali mimpi. Gali mimpi. Dimana ini kan kalau impian itu kita boleh memimpikan hal-hal yang besar, tapi kenyataan nanti tetap yang berbicara ya, Bapak Ibu, berkembang atau tidaknya, tercapai atau tidaknya, nanti kita lihat kenyataan yang ada tentunya. Nah, Bapak Ibu, untuk tahapan baca ada huruf J, jabarkan rencana. Jabarkan, apa ya? Ada di benak Bapak Ibu ketika mendengar jabarkan. Silakan. Apa? Jabarkan berarti susun, disusun, dikembangkan gitu, diperluas dari apa yang dari pertanyaan-pertanyaan utama itu, dan adanya mimpi, adanya pertanyaan, jabarkan rencana, lakukan ya. Nah itu, ini atur yang terakhir, atur eksekusi. Eksekusi. Energi kamu kan? Apa? Saya Bapak Ibu kawan aslinya. Eksekusi. Yuk, kalau kita misalnya jajan bakso yuk lah bakso terus ayah, yuk eksekusi. Gitu. Ayo dibahas gitu. Ayo kita lakukan apa yang sudah kita sudah kita rencanakan. Oke, mohon izin Bapak Ibu tentang pendekatan baja yang sudah saya buat di modul demonstrasi ya, demonstrasi kontekstual. Mohon izin dulu untuk menampilkan slide yang lainnya yang berkaitan dengan tugas saya kemarin di modul 1.3 tentang pembuatan fisik guru penggerak ya. Ini yang akan saya tampilkan adalah bagaimana sih baja itu. Nah, ini baja ya Bapak Ibu. Coba bisa dilihat di sini tentang prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan di Bapak Ibu ini ya. Prakarsa perubahan mewujudkan peserta didik yang peduli lingkungan. Kenapa ini tidak keluar? Isi banyak. Ada Pak, ada kantos malam itu keluar, tapi nggak ada yang seperti itu. Oke, ini ya Bapak Ibu. Nah, tahapannya ya, boleh mohon izin saya sambil duduk saja, dan ini bisa dilihat tahapan baja itu seperti apa. Bapak Ibu di huruf B ya, di huruf B ini, di huruf B artinya buat pertanyaan utama. Nah ini nanti bisa Bapak Ibu pelajari lebih lanjut lagi. Nah pertanyaan yang saya buat di alur B, poin B adalah apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan rasa kepedulian. Nah, kepedulian siswa tentunya ya Bapak Ibu. Nah, dari pertanyaan yang sudah saya buat, tentunya ada daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tadi. Salah satunya yaitu mengajak kepala sekolah dan rekan guru untuk bertukar pikiran terkait pentingnya meningkatkan rasa kepedulian peserta didik. Nah, yang kedua, membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kepedulian peserta didik. Nah, yang ketiga, melakukan refleksi diri dan umpan balik terhadap situasi pembelajaran saat ini sehingga memiliki titik tolak untuk bergerak ya. Jadi yang keempat, mendata kompetensi apa yang saya miliki
pendukung upaya saya dapat meningkatkan rasa kepedulian peserta didik. Jadi dengan adanya prakarsa perubahan, Bapak Ibu, jadi kita fokus dulu terhadap salah satu visi yang kita ingin capai gitu. Kalau tadi kan ada 6 poin gitu. Jadi susah kalau kita harus melakukan semua aksi dalam satu waktu gitu, dalam satu waktu. Kita bahas, kita gali satu persatu dengan adanya prakarsa perubahan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk yang kedua, B, tadi B yang pertama, berarti yang kedua apa? A, ya. Bapak Ibu A ini. A, ambil pelajaran. Ya, pertanyaan di tahap ini merupakan pertanyaan lanjutan dari pertanyaan utama yang tadi, ya. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui pertanyaannya. Jadi setiap poin kita tentukan pertanyaan. Dari pertanyaan itulah kita bisa bergerak tindakan gitu. Kira-kira tindakan apa untuk mewujudkan visi atau prakarsa perubahan. Kita fokus di sini bukan kita, maaf. Tugas saya ini kemarin dari poin-poin visi guru penggerak, saya hanya ambil satu saja, yaitu tentang peduli. Bagaimana menumbuhkan rasa kepedulian yang ada pada peserta didik. Nah, pada poin ambil pertanyaan ini ada pertanyaan tematik ya Bapak Ibu, yaitu siapa guru di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran dan kegiatan pembiasaan yang dapat meningkatkan rasa kepedulian peserta didik. Ya, silahkan. Nah, pertanyaan yang kedua, aktivitas apa saja yang menurut peserta didik membuat mereka merasa lebih peduli? Ini pertanyaan-pertanyaan tematik yang nantinya bisa kita ambil atau kita bisa susun ya rencana tindakan selanjutnya gitu. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu, lebih ke kalau kita memiliki tujuan, kita akan fokus gitu. Startnya di mana, nanti finishnya yang kita inginkan itu di mana gitu. Jadi kita kan lebih terarah ya, beda lagi kalau kita berjalan tanpa arah. Itu lebih ke sedang depresi mungkin ya Bu ya, kalau berjalan tanpa arah seperti itu. Nah, pertanyaan yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya dalam mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan rasa kepedulian peserta didik. Jadi sebelum perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk menjawab alur baca ini jangan dijawab hanya oleh diri sendiri saja, tapi libatkan semuanya, semua pihak-pihak yang terkait dengan sekolah supaya kita lebih banyak kontribusi ya. Nanti kalau kita sudah berkolaborasi penuh, maka insya Allah akan mendatangkan pendapat-pendapat dari semua pihak yang akan mendukung yang tadinya mungkin tidak terpikir oleh kita ya, seperti itu. Nah, adapun tindakan untuk menjawab pertanyaan yang ada di bagian ambil pelajaran itu, yang pertama mewawancarai atau melakukan survei pengalaman guru, siswa, murid, ya, orang tua tentang kegiatan peduli sesama yang pernah ada di sekolah. Jadi ini adalah bukti bahwa ada kolaborasi antara pihak sekolah dengan pihak luar sekolah ya. Ada orang tua di sini. Nah, tindakan atau penyelidikan yang perlu untuk menjawab pertanyaan yang ada di bagian A ambil pelajaran. Yang kedua adalah mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran dapat meningkatkan rasa kepedulian anak berjalan ya, melalui wawancara, korespondensi atau studi literatur ya, mandiri dan kolaborasi. Dan yang ketiga, melakukan refleksi diri dalam jurnal untuk mengenali potensi saya dalam menangani
Nah, ada di poin selanjutnya, tahapan bagja itu ada G, yaitu gali mimpi. Sama, ya, alurnya sama. Harus ada pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan pemantiknya di sini yang saya buat adalah apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran atau kegiatan yang dapat meningkatkan rasa kepedulian telah berjalan baik. Nah, adapun tindakan atau penyelidikan, salah satunya aja ya Bapak Ibu. Satu, melakukan kegiatan brainstorming ya dengan guru-guru, membayangkan situasi jika pembelajaran dan kegiatan kebiasaan yang dapat meningkatkan rasa kepedulian siswa tercapai. Jadi ini sangat jelas sekali di dalam tindakan-tindakan itu. Jadi kita tidak bergerak sendiri, tapi ada kolaborasi dengan semua pihak. Nah, yang selanjutnya ada J, 2 dari terakhir ya, yaitu jabarkan rencana. Nah, di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret, tindakan nyata. Jadi bukan hanya sekedar kahayang dalam mencegah sesuatu, tapi dibuktikan itu sebuah tindakan. Adapun pertanyaan satu saja ya Bapak Ibu yang akan saya bacakan. Apa langkah paling sederhana atau langkah pertama untuk mengembangkan pembelajaran dan kegiatan pembiasaan yang dapat meningkatkan rasa kepedulian peserta didik? Nah, itu pertanyaan pemantiknya. Ada tindakan yang bisa kita lakukan untuk menjawab pertanyaan tadi, yaitu salah satunya yaitu mengidentifikasi dan mengukur efektivitas dan efisiensi kekuatan atau potensi tindakan yang paling sederhana dan dapat dilakukan sesegera mungkin. Ya, itu mana yang paling utama, mana yang paling urgent itu bisa kita lakukan ya Bapak Ibu. Nah, ini tahapan bagja yang terakhir, atur eksekusi. Tetap sama alurnya, harus ada pertanyaan pemantik supaya kita berangkatnya dari pertanyaan itu. Tindakan kita itu seperti apa gitu. Salah satunya aja ya Bapak Ibu, satu, siapa yang bisa memantau atau mengarahkan saya selama saya berada dalam proses meningkatkan rasa kepedulian peserta didik. Nah, jadi untuk tindakannya saya melibatkan kepala sekolah dan pimpinan unit kerja dengan sejawat yang memiliki pandangan dan kemauan yang sama dengan peserta didik. Ya, seperti itu Bapak Ibu, bisa dipahami mungkin. Mohon maaf kalau misalnya pemaparan saya kurang jelas atau ada kata-kata atau tindakan saya yang menyinggung perasaan Bapak Ibu semua, itu berasal dari kekurangan saya. Banyak sekali kekurangan yang ada di dalam diri saya. Mohon koreksinya supaya saya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Mungkin itu ya Ibu pembimbing yang bisa saya lakukan, yang bisa saya sampaikan pada sesi diskusi ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas kerjasamanya. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya sudah menyita waktu Bapak Ibu semuanya di tengah-tengah aktivitas yang berjalan gitu, di tengah-tengah jam efektif ya. Diakhiri dengan bacaan adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya sebagai penguatan saya kembalikan kepada Ibu pengajar praktik, dipersilakan. Terima kasih. Selesai Bu. Perjalanannya masih panjang. Tambah lagi. Dalam setidaknya merubah pola pikir kita yang lama diganti dengan pola pikir yang baru ya Bu. Karena digali dari program buku ini Bapak Ibu banyak sekali manfaatnya. Bagaimana kita mempelajari hal-hal yang menjadi filosofi kahar itu ya, pembukanya sekarang mungkin ambil dulu kami
panjang, tapi saya ambil dulu ini untuk prakasa perubahan. Prakasa perubahan itu mungkin lebih kepada apa ya? Perubahan itu awal untuk memulai kemana dulu nih? Gitu. Dan mungkin di depan langsung, butuh perjuangan yang berat ya. Kamu beriman betapa dia buat sebenarnya abis ngalap sama sama abis itu ada buat mengenai itu sesat itu ngalamin mengenai kayak ketepaan berjamaah kayak ngawas sesana di kamar dasar itu sesat itu. Jadi nanti bisa bapak ibu di Pombal mungkin bisa dikerjakan apa sih yang akan kita angkat dulu, fokus kita akan kemana dulu nih SD ini supaya jangan ideologi itu kita haji. Oh di SD otak menggadun anu program yang bulan nanti. Oh dia sebenarnya mungkin lulusan nanti sarantun mungkin. Oh itu pengerjaannya di situ. Jadi nanti Bu Ida bisa bersama-sama dengan kita dulu membuat prakasa perubahan untuk sekolahnya. Tadi kalau di sini sudah jelas ya ada. Mangga di sini mau nanti dikerjakan kemana dulu nih yang kita fokuskan kita badai ke beranaknya dulu, badai misalkan ke beli propertinya atau baca dasnya untuk nanti dari kemana nanti bisa lebih dikerjakan supaya penting dia berarti supaya ada gambaran bapak ibu itu kemana tujuannya nih langkahnya nih nanti kan dilihat dari pertanyaan bisa dia buatan tindakannya mungkin secara bersama-sama karena di sini untuk prakasa perubahan yang dibuat untuk bagi itu ada beberapa yang dilibatkan termasuk nanti hasilnya akan seperti apa. Jadi misalkan untuk beriman deh kita harus bisa diletakkan juga kumaha beriman kan luas katanya mana berpatokan dari mana bertakon dari bercanda contoh dari karakternya luas nanti kayak dirinya fokusnya abi mau balik anak kayak diri terus saya tahu fokusnya misalkan balik kamar media anak balik keberanian anak balik karena disiplin kita mesti karakter jadi luas tak pokoknya kami semuanya pernah diambil terus kewalahan mungkin ambilnya sering lagi difokuskan dulu ya orang kan mau jadi orang kan jawabkan gitu ya bisa kan karena pemahaman beriman berdoa karena mau nanti karena pada jadi orang yang kan dua bersama ada jadi ada program yang khusus yang bisa dengan nilai jual juga untuk sama ini karena kita kesana dalam satu tempat ini mau cepat ya sebenarnya dari program kamu sebagai prakasa perubahan jadi berburu kita bisa dari praktik dari kamu itu difokuskan jadi dia lagi jadi supaya sebenarnya tergambar jelas program ini itu semua dulu akan bisa mengajukan balik kedisiplinan enggak kita langsung dari keputusan hasil di sini jadi nanti ibu bisa membuat prakasa perubahan untuk sekolahnya tadi kan gambaran untuk dirinya itu sendiri ya nanti bisa dibuatkan mungkin bersama-sama dengan mereka apa nih yang tujuan kita dulu yang utama kita mengasah peran dulu anak-anak sampai tindakannya nanti siapa yang harus bertanggung jawab kita ada konsep ada gaji siapa yang penanggung jawab untuk pelaksanaannya termasuk nanti ada evaluasinya juga di situ bagaimana evaluasi yang harus dilakukan apakah benar sekali akan nanti terus saja boleh tidak ada tujuan tapi kita dievaluasi berhasil atau tidak nih kalau kamu misalkan itu kan harus ada evaluasi di situ dilaksanakan jadi terlihat progres dari awal rencana pelaksanaan sampai akhir itu begini alhamdulillah berapa kali misalkan anu tino biasanya ngawas misalkan mengiring ngawas misalkan ada program lagi misalkan ada pemahaman aku biasanya pasukan pembangunan di rumah tidak menangani dokter jadi cukup waktu itu kan progres berarti saya lebih baik mungkin itu sedikit pemahaman dari saya secara keseluruhan sudah selesai alhamdulillah sekali lagi terima kasih wajib wakasnya kami sampaikan dulu di sini terima kasih untuk waktunya mungkin jangan bosan-bosan karena Bu Wida akan terus berkolaborasi untuk terus memajukan atau meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sini bersama-sama dengan mematiasa wajib pendidikan mematiasa hidup pendidikan tapi harus ada kerjasama tim yang baik di sini dan mungkin nanti di tugas-tugas berikutnya juga Bu Wida akan meminta bantuan lagi karena masih ada tugasnya akan ada kolaborasi lagi mungkin ya kita sama-sama belajar dengan Bu Wida kita sambil belajar training sama-sama belajar sama-sama menggali ilmu sesama saling sharing kan buku intinya di situ saling sharing berbagi ilmu dan berbagi pengalaman yang sudah kami dapat ya benar ya ada salam semoga
tadi membahasnya tentang visi sekolah SD Negara 3. Tadi saya mengutarakan bahwa yang lebih diutamakan itu bukan didahulukan tapi lebih diutamakan tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Menurut hemat saya, kalau anak sudah beriman dan bertakwa, nantinya juga siswa itu akan sopan santunnya bisa, berakhlak mulia juga ada di sana gitu. Kalau boleh diibaratkan, anak itu seperti tanaman gitu. Bagaimana tanaman itu mau tumbuh dan berkembang jika yang punya tanaman itu urgen beli cebora, dikasih pupuk. Nah, bagaimana kalau tanaman itu merana? Nah, seperti anak kita atau siswa kita, kalau kita tidak bisa untuk memberikan pelajaran dengan baik, gitu, nantinya akan berbuahnya seperti apa? Gitu. Kalau tanaman itu kita rawat setiap hari, mungkin tanaman itu akan berbuah dengan apa yang kita inginkan. Itu seperti itu. Itu mungkin dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Terima kasih hatur nuhun ka Ibu Haji Utamina sebagai pimpinan yang ada di sekolah ini, yang intinya yang paling utama yang sudah mendukung program pendidikan guru penggerak khususnya kepada saya pribadi. Alhamdulillah Ibu memang sangat terasa sekali dukungannya yaitu untuk mendukung pendidikan ini. Yang selanjutnya terima kasih juga kepada Ibu Yeri sebagai pengajar praktik. Banyak sekali hal-hal positif yang sudah saya dapatkan dari Ibu. Teruslah koreksi diri saya supaya saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih juga kepada Ibu Bapak semuanya. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya saya sudah menyita waktu Bapak Ibu semuanya untuk kepentingan pendidikan guru penggerak ini. Meskipun begitu, mudah-mudahan ada sisi manfaat yang bisa kita ambil dari kegiatan di hari ini. Mudah-mudahan Allah juga memberkahi pertemuan kita di hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi sesuatu yang sangat-sangat positif. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, untuk susunan acara yang terakhir ditutup dengan doa. Mungkin Pak Maman mau membantu doa. Terima kasih. Dalam yakin acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hari ini, pada hari ini, aktivitas kami diberkahi oleh Allah dan apa yang kami cita-citakan diberikan kelancaran serta diberikan perlindungan dari hal-hal yang kurang yang tidak kita inginkan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu lah kami memohon. Semoga apa yang kami cita-citakan, terutama untuk mengangkat moral-moral anak-anak didik kami menjadi lebih baik dan beriman kepadamu ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dan jalan yang baik untuk membimbing anak-anak kami khususnya murid SDN 3 Wanapar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari awal sampai akhir kita sudah lewati berbagai macam sesi di dalam diskusi ini. Terima kasih semuanya. Mari kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.